Terima kasih, Pak. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi ketiga, panitia akan memutarkan video produk Softmed Aqua, salah satu produk unggulan dari Daisin Kako. Silakan panitia. Baik, tadi adalah video terkait produk dari Daisin Kako, Softmed Aqua, yang merupakan salah satu produk unggulan dari Daisin Kako. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menggunakan produk ini, silakan hubungi Pak Dianto di Katek Cemerlang di alamat yang sudah disampaikan oleh Pak Dianto tadi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir, sesi ketiga. Sesi ketiga akan diisi oleh Bapak Mulyanto Rafiuddin yang akan menyampaikan materi dengan judul Pemeliharaan Kilen di Pabrik Bayah. Dia akan menyinggung permasalahan yang pernah terjadi pada tayar PET Pabrik Bayah dan solusinya apa yang diambil oleh pihak pabrik semen Merah Putih. Silakan Bapak Ibu perhatikan, dicermati. Sebelum materi Pak Mulyadi disampaikan, akan saya coba bacakan sedikit CV Pak Mulyadi. Nama lengkap adalah Bapak Mulyadi Rafiuddin, ST, lahir di Sukabumi, tanggal 13 November 1967. Pengalaman beliau adalah dari tahun 95 sampai tahun 2015 bekerja di Holcim Indonesia, di antaranya sebagai maintenance planner di pabrik Cilacap, kemudian sebagai project management di pabrik Narogong dan Cilacap, dan juga sebagai design engineering department head di Holcim Indonesia pusat. Dan mulai tahun 2016 hingga sekarang beliau bekerja sebagai mechanical maintenance deck head di Semindo Gemilang Pabrik Bayah. Demikian adalah sepintas CV Bapak Mulyadi Rafiuddin. Perlu kami ingatkan sekali lagi bahwa sebelum Pak Mulyadi menyampaikan materinya, link pertanyaan dalam format Google Form akan dikirimkan panitia melalui chat di Zoom ini. Dan bagi Bapak Ibu yang
tertarik untuk menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi, silakan mengisi Google Form tersebut. Kemudian waktunya adalah saat ini untuk Pak Mulyadi menyampaikan materinya. Silakan Pak Mulyadi, Bapak mempunyai waktu sekitar 25 menit untuk menyampaikan materinya. Silakan. Pak Mulyadi, masih di mute, tolong di unmute. Ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya kita sampaikan syukur, alhamdulillah siang ini kita bisa melakukan web seminar. Kita dapatkan ilmu dari beberapa presentator sebelumnya. Dan kalau 2 presentasi yang tadi adalah sharing new leads, lebih banyak sharing new leads, saya diminta untuk memberikan sedikit sharing experience, apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan pada kilen kita, pada kilen Bayah. Jadi saya akan fokus ke maaf, saya share dulu presentasi saya. Jadi di presentasi kami saya akan fokus ke apa yang terjadi di kilen 1 Bayah dan kilen 2 Bayah dengan kondisi tire ataupun stopper ring yang bermasalah. Sebelumnya ini saya gambarkan dulu. Jadi di Bayah itu ada 2 kilen. Kilen pertama di commissioning di bulan November 2015 dengan diameter 6,2 kali 92 meter panjang, 5 stage cyclone double string kecil. Apa? Saya perbaiki Pak supaya lebih jelas tampilan sharing presentasinya. Jadi 2 kilen di Bayah ini didesain dengan desain yang sama oleh Sinoma dengan kapasitas 10.000 ton per hari. Apa yang membedakan kilen 1 dengan kilen 2 adalah hanya clinker cooler. Kilen 1 clinker coolernya adalah dari IKN Pendelum, bed cooler. Sedangkan yang kilen 2 clinker coolernya adalah dari FL Smith crossbar dengan desain 10.000 ton per hari. Kilen kedua kita commissioning di bulan Maret 2020, jadi sampai hari ini sudah beroperasi. Kalau waktunya sih sudah hampir 1 tahun lebih, tapi pada saat commissioning ada beberapa jeda bulan karena ada masalah. Kemudian ini masalah performance kilen yang pertama. Jadi kilen yang pertama ini desain kapasitinya emang 10.000 ton per hari. Namun saat ini kilen ini sudah beroperasi di atas 11.000, bahkan 12.000 ton per hari. Jadi pada saat awal-awal kita beroperasi, pada saat itu kita kilen masih dioperasikan bersama dengan Sinoma. Kita mencoba pada saat tahun 2017 itu kilen dioperasikan melebihi daripada desain 10.000. Jadi kita operasikan 10.500 dan waktu itu kita serba ketakutan. Sinoma sendiri memberikan warning karena clinker cooler didesain untuk 10.000 ton per hari. Namun kita tetap melakukan trial, menaikkan sedikit demi sedikit operasional kilen kita sampai suatu saat di di Desember 2020
di Desember, maaf Pak, Desember 19, ini saya tulis, salah tulis, Desember 2019, kita melakukan tes kiln kita karena kita ingin melihat kapasitas kiln kita seberapa tinggi. Jadi kita melakukan sampai 12.000 ton per hari selama beberapa hari. Namun ini tidak bisa berlanjut karena persediaan raw milk kita yang terbatas. Tetapi dengan kondisi seperti ini kita bisa tahu bahwa ternyata kiln kita memiliki safety design yang cukup banyak oleh Sinoma. Hanya kita harus memikirkan masalah kapasitas balance antara raw milk dengan kiln. Dari sisi net availability kiln kita sangat bagus. Dari 2019 92%, 2020 90,5%, 2021 99%. Dan OEE kiln pun sungguh-sungguh luar biasa ini. Jadi sampai bulan Mei untuk tahun 2021 kita OEE-nya melebihi 100% karena BDP-nya masih menggunakan 11.000 ton per hari. Pada saat sebelum kita mau memutuskan kiln kita akan dinaikkan kapasitasnya menjadi 12.000, kita ada sedikit studi bagaimana dengan kapasitas clinker cooler kita. Jadi clinker cooler kita ini sebelumnya adalah 9 partisi kompartemen dan dihitung kembali oleh IKN kalau kita beranjak ke 12.000 ton per hari, maka kapasitas cooler kita harus ditambahkan dari yang asalnya 949.000 meter kubik per jam menjadi 1.084.000 meter kubik per jam. Nah, untuk menambahkan ini, kemudian IKN mengusulkan menambahkan 2 fan baru. Yang satu 97.000 kapasitasnya, dan yang kedua adalah 37.000. Jadi fan yang baru ini disimpan di yang ini, yang fan satu, yang ini, yang besar. Kemudian fan yang ini, yang lama direlokasi ke sini. Kemudian fondasi yang lama dipasang fan baru yang kapasitasnya 37.000. Dan partisi-partisi ini kita adakan modifikasi sehingga kompartemen berubah menjadi 9 menjadi 11 kompartemen. Itu yang kita pelajarin, bagaimana kita ingin meningkatkan kiln kita menjadi 12.000. Jadi persiapan di clinker cooler untuk ditingkatkan agar temperatur clinker kita di bawah 120 derajat. Kemudian ini adalah inti beberapa yang ingin saya sampaikan dalam presentasi kami. Jadi di kiln 1 Bayah ini pertama kali mengalami kejadian masalah stopper ring yang lepas dan keausan yang tidak rata. Pertama kali terjadi di bulan Mei 2018. Setelah kejadian ini hampir beruntun, stopper ring beberapa kali lepas dan patah, dan stopper tire pad patah, sehingga setiap kali kita pemeliharaan tahunan selalu ada pekerjaan untuk memperbaiki stopper ini. Dan keadaan menjadi parah ketika memasuki bulan tahun 2020. Jadi pada bulan Juni kita kedapatan ada 12 kiln tire pad yang patah, dan patahnya itu relatif hampir sama di sekitar sini, di sekitar stopper ring. Waktu itu 12 tire pad patah, tapi karena
kita memiliki hanya 10 buah suku cadang, yang kita ganti adalah 10 buah. Namun apa yang terjadi di bekas tire pad ini, kalau kita lihat, tire pad ini ada deformasi seperti ini, deformasi ke arah sisi permukaan. Kemudian beberapa terkikis, beberapa tempat terkikis seperti ini. Ini cukup lumayan kikisannya, dan erosi kikisannya seperti ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh presentasinya Pak Hadi dan Pak Yusuf, juga ada beberapa kasus seperti itu. Nah, ini posisi yang kebanyakan tire pad yang patah di sisi ini. Di sisi ini yang paling kebanyakan kita mendapatkan tire yang patah. Dan kalau kita lihat permukaan antara tire inside diameter dengan tire pad, kemungkinan ini ada gesekan sehingga terjadi kikisan juga di sisi tire. Dari kejadian-kejadian ini kemudian kita evaluasi dan kita menghitung kembali, kita suspek bahwa di kilen kami ada hal-hal yang harus kita koreksi. Dan pada saat yang bersamaan, pada bulan Juni juga, pada saat yang bersamaan, kita pernah mendapatkan kondisi kilen kita abnormal, pergerakan atas bawahnya. Jadi pada bulan Juni kita menemukan abnormal, kilen kita pada saat bergerak ke bawah, tidak bisa auto untuk kembali menghidupkan hidrolik pump, truss, sehingga lama posisi di bawah. Kalau ingin mengembalikan ke posisi atas, kita harus menekan limit switch-nya secara manual. Dan setelah kita evaluasi, ternyata ada keausan di aktuator limit switch, sehingga kita tambahkan ketebalan di limit switch-nya, dan itu sudah close. Kemudian kita mengambil kembali beberapa suspek. Kenapa kayak kilen tire pad kita patah dan tergerus seperti itu? Jadi ini adalah desain yang ditampilkan oleh Sinoma sebagai yang mendesain kilen kita. Ya, ini desainnya. Jadi clearance-nya itu maksimum adalah 18 mili di tire 1 dan 18 mili di tire 2 dan 14 mili di tire 3. Namun apa yang terjadi ketika kita hitung clearance-nya pada saat dingin, ini pada saat bulan Juni, di tire 1 ternyata clearance-nya 30 mili. Dan di tire 2 clearance-nya adalah 45 mili. Di tire 3 clearance-nya adalah 35 mili. Ini sepertinya ada indikasi bahwa clearance kita berbeda dengan clearance desainnya Sinoma. Ini satu catatan yang kita catat. Kemudian setelah kita melihat ke history, jadi pada saat commissioning ini kalau dibayar masih di operate oleh Sinoma. Jadi pada saat commissioning tahun 2017, tiba-tiba Sinoma akan mengganti kilen tire pad di tire 2. Tanpa penjelasan teknis kepada kami, dia akan mengganti tire pad di tire 2. Tetapi setelah pada saat hari H-nya mau dilaksanakan ternyata dibatalkan karena tire pad yang dibawa spare-nya tidak cocok. Salah kirim mereka, salah kirim. Jadi dari situ kita
mengambil suatu praduga bahwa Sinoma itu Sinoma sudah mengetahui dan suspek bahwa clearance kita terlalu tinggi, terlalu besar. Sehingga mereka akan melakukan penggantian kiln tire pad yang tidak jadi. Begitu masih ke tahun 2020, apa kejadian dengan kiln tire pad kita pada patah. Kemudian kita menghitung dengan ini hitungan yang kita buat. Jadi ini slip rata-rata di tire 1, tire 2, sama tire 3. Jadi paling besar emang terjadi di tire 2, 34 mili. Tire 1 pun masih besar, tetapi masih lebih rendah daripada tire 2. Jadi kalau kita menghitung secara teori bahwa hot clearance-nya itu di tire 1 7 mili, tire 2 10 mili, tire 3 6 mili. Padahal allowable hot clearance itu adalah 3 mili berdasarkan berbagai macam literatur adalah 3 mili untuk clearance tire. Kemudian kita menghitung kembali berapa sih sebenarnya tebal tambahan untuk kiln pad kita. Ini sama dengan rumus yang diberikan oleh Pak Yusuf juga, sehingga kita mendapatkan bahwa tire 2 agar migrasinya kembali normal perlu ditambahin padnya, ditambahin SIM sebanyak 3,97 mili, dan original kiln pad thickness kita adalah 42. Namun pada waktu itu kita putuskan membuat kiln pad tire dengan tebal 45 mili. Jadi pada saat overhaul tahun 2021, semua kiln pad tire yang di tire 2 kita ganti dengan ketebalan 45 mili. Ini perhitungan-perhitungan yang persis disampaikan oleh Pak Yusuf juga, dan beberapa literatur yang kami dapatkan. Kemudian ini data pada saat sebelum kiln pad diganti. Sesaat sebelum diganti pada kejadian kiln pad tire banyak bermasalah. Jadi rata-rata migrasinya di kiln tire 1 itu adalah 22 mili, tire 2 31 mili, tire 3 15 mili. Dibandingkan setelah penggantian kiln pad tire, jadi data ini setelah data dari overhaul kita ambil, tire 1 16 mili, tire 2 14 mili rata-rata, tire 3 16 mili. Jadi setelah penggantian tire pad, relatif slipnya merata antara 1, 2, dan 3, tire 1, 2, dan 3. Namun tetap masih di atas daripada referensi kiln pada umumnya. Kiln pada umumnya sekitar 9 sampai 10 mili. Kemudian apa yang terjadi dengan kiln 2? Jadi kiln 2 Bayah juga ternyata mengalami hal yang sama. Jadi pada saat 15 Januari 2021, tiba-tiba stopper ring yang bawah pecah, lepas. Ada 3 atau 4, saya agak lupa, jadi ada 3 atau 4 ring yang lepas. Kemudian tire juga posisinya ada gap antara stopper ring yang atas dengan tire. Jadi setelah dikoreksi, ini masih dalam tanggungan Sinoma waktu itu, ini masih pada saat commissioning. Jadi setelah dikoreksi, kemudian Sinoma menambahkan stopper tambahan di posisi ini. Ini adalah tambahan. Jadi kalau ini adalah stopper block kita yang original, stopper ring yang dilas dengan tire pad,
Kemudian tire pad diberikan stopper yang dilas ke kiln cell. Jadi tambahannya 2 buah ini per stopper. 2 buah per kiln tire. Jadi total sebanyak 18 buah tambahan stopper dilakukan pengelasan di kiln 2. Nah, apa yang terjadi pada setelah kita beroperasi selama 7 bulan, 6 bulan, praktisi 6 bulan. Jadi stopper yang kita pasang di sini juga ternyata sudah deformasi, hampir seluruhnya. Saya melihat itu hanya dua yang tidak deformasi. Jadi ini menunjukkan ada tekanan yang berat dari tire terhadap stopper. Dan pada waktu yang bersamaan juga kita dapatin kondisi bahwa pergerakan kiln turun dan naiknya itu juga ada bermasalah di minggu-minggu tersebut. Jadi pada setelah kiln turun tidak bisa otomatis naik kembali, tidak bisa otomatis menghidupkan kembali hydraulic pump. Setelah kita telusurin, ada limit switch yang bermasalah. Jadi sekarang limit tersebut sudah aktif kembali dan kiln sudah bisa bergerak auto. Jadi dari permasalahan-permasalahan ini yang kita catat bahwa satu adalah pergerakan kiln turun dan naik yang abnormal, menyebabkan kita suspek menyebabkan bahwa kiln terlalu menekan kepada stopper ring yang bawah sehingga stopper ring menahan beban yang berlebihan. Kemudian stopper ring pada patah dan lepas. Dan kesimpulan yang kedua adalah clearance cold kita yang memang clearance-nya yang terlalu besar, memang harus dilakukan koreksi, baik di kiln 1 maupun kiln 2. Kiln 1 sudah kita koreksi pada saat overhaul tahun 2021. Kiln 2 kita akan evaluasi lagi dengan melihat perkembangan sampai saat ini dan beberapa waktu yang akan datang. Itu Pak Bapak semua presentasi yang kami alami. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita akan mendapatkan masukan-masukan, juga akan mendapatkan PR-PR apa yang harus kita laksanakan untuk memperbaiki kiln kita semua. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dari sharing experience ini untuk teman-teman asosiasi semen. Demikian Pak Arif, terima kasih. Presentasi kami akhiri. Terima kasih Pak Mulyadi atas presentasi terkait pengalaman yang pernah terjadi di pabrik Bayah. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat bagi peserta webinar ini, bisa saling bertukar pengalaman.